Di penghujung abad ke-19, Amerika Serikat tengah mengalami transformasi besar. Negara muda itu bergerak cepat menuju era industri modern, ditandai dengan pertumbuhan pabrik, perluasan jalur kereta api, serta lahirnya lembaga-lembaga keuangan raksasa. Di tengah perubahan besar tersebut, muncul satu nama yang pengaruhnya begitu dominan hingga kerap disebut sebagai sosok yang mengendalikan ekonomi Amerika dari balik meja rapat, yakni John Pierpont Morgan atau J.P. Morgan. J.P. Morgan bukanlah pengusaha biasa. Ia dikenal sebagai bankir dan finansier yang berperan penting dalam pembentukan struktur ekonomi Amerika modern. Melalui perusahaan keuangannya, Morgan terlibat langsung dalam restrukturisasi berbagai sektor strategis, mulai dari perkeretaapian, baja, perbankan, hingga listrik dan telekomunikasi. Di masanya, perusahaan yang berada di bawah pengaruh Morgan menjadi yang pertama di dunia dengan valuasi menembus $1 miliar AS. Morgan lahir pada 1837 di Connecticut dari keluarga berada. Ayahnya, Junius Spencer Morgan, merupakan bankir berpengaruh dengan jaringan keuangan internasional yang kuat, terutama di Inggris. Latar belakang ini memberi Morgan akses pendidikan dan koneksi kelas dunia sejak usia muda. Ia menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan Eropa, termasuk Swiss dan Jerman, yang membentuk cara pandangnya terhadap sistem keuangan global. Meski tumbuh dalam kemewahan, masa kecil Morgan diwarnai kondisi kesehatan yang rapuh. Penyakit kronis membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan buku dan laporan keuangan dibandingkan aktivitas fisik. Pengalaman tersebut diyakini membentuk karakter Morgan yang dingin, rasional, dan berorientasi pada logika serta perhitungan. Karir profesional Morgan dimulai di dunia perbankan internasional melalui firma keuangan yang memiliki hubungan erat dengan perusahaan ayahnya. Namun, ambisinya untuk mandiri mendorongnya mendirikan firma sendiri di New York pada usia muda. Dari sinilah pengaruhnya perlahan tumbuh, terutama setelah ia menjalin kemitraan dengan Anthony Drexel dan membentuk perusahaan Drexel, Morgan Co., cikal bakal J.P. Morgan Co. Peran Morgan semakin menonjol ketika ia terjun ke industri perkeretaapian, sektor vital bagi perekonomian Amerika saat itu. Di tengah persaingan yang tidak terkendali dan maraknya kebangkrutan perusahaan kereta api, Morgan tampil sebagai figur yang mendorong konsolidasi. Melalui penggabungan dan restrukturisasi perusahaan, ia menciptakan sistem transportasi yang lebih terorganisasi dan stabil. Pendekatan ini dikenal dengan istilah Morganization, yakni proses penyehatan perusahaan melalui kendali manajemen dan keuangan yang ketat. Pengaruh Morgan tidak berhenti di sana. Pada awal abad ke-20, ia menjadi tokoh kunci dalam pembentukan United States Steel Corporation, US Steel, hasil penggabungan Carnegie Steel dan sejumlah perusahaan baja besar lainnya. Perusahaan ini tercatat sebagai korporasi pertama di dunia dengan valuasi lebih dari $1 miliar AS, sekaligus menguasai sebagian besar produksi baja nasional. Namun, besarnya kekuasaan Morgan juga memicu kritik dan perlawanan. Presiden Theodore Roosevelt, yang dikenal sebagai pendukung kebijakan anti-monopoli, menilai dominasi korporasi besar sebagai ancaman bagi demokrasi dan persaingan sehat. Gugatan pemerintah terhadap Norton Securities Corporation, perusahaan hasil konsolidasi besar di sektor kereta api, menjadi simbol benturan antara kekuatan negara dan kekuatan modal. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan pembubaran perusahaan tersebut, menandai salah satu kekalahan publik Morgan. Meski demikian, peran Morgan justru semakin krusial saat Amerika menghadapi krisis keuangan. Pada krisis 1895 dan kepanikan finansial 1907, ketika Amerika Serikat belum memiliki bank sentral, Morgan tampil sebagai koordinator penyelamatan sistem keuangan. Ia memimpin konsorsium bankir untuk menyalurkan dana darurat guna mencegah runtuhnya perbankan dan menjaga kepercayaan terhadap dolar AS. Peristiwa krisis 1907 menjadi titik balik penting. Keberhasilan Morgan meredam kepanikan menunjukkan betapa rapuhnya sistem keuangan nasional yang bergantung pada individu, bukan institusi. Dari kesadaran inilah kemudian lahir Federal Reserve System pada 1913, sebagai bank sentral independen yang bertugas menjaga stabilitas keuangan negara. J.P. Morgan wafat pada 31 Maret 1913 di Roma, Italia. Ia meninggalkan warisan yang kompleks. Bagi sebagian pihak, Morgan adalah penyelamat ekonomi dan arsitek stabilitas industri. Bagi yang lain, ia menjadi simbol konsentrasi kekuasaan ekonomi yang berlebihan di tangan segelintir elit. Lebih dari satu abad kemudian, nama Morgan tetap hidup melalui IP Morgan Chase, salah satu bank terbesar di dunia. Kisah J.P. Morgan menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi modern seringkali lahir dari persimpangan antara visi besar, krisis,
dan perdebatan panjang tentang batas kekuasaan modal dalam sebuah negara demokratis.